Model pembelajaran perspektif global di SD. Dalam kehidupan manusia, banyak masalah yang menunjukkan pertentangan atau kontroversial, dimulai dari masalah tempat tinggal masing-masing, wilayah yang luas seperti tingkat kabupaten dan provinsi, tingkat bangsa, antar wilayah negara, sampai ke tingkat dunia. Masalah-masalah tersebut meliputi kaya, miskin, perdamaian, konflik, saling mempercayai, pertentangan, kesepakatan, pertentangan, dan kelestarian dalam kehidupan sehari-hari, di tempat tinggal, di lingkungan, di desa, dan di kota. Dapat diamati adanya kemiskinan dan kekumuhan di satu pihak, dan adanya kekayaan dan kemewahan di pihak lain. Menunjukkan pertentangan ini di tingkat regional yang luas dan di tingkat dunia dapat diketahui melalui pemberitaan, surat kabar, penyiaran radio, dan berita di tayangan TV. Oleh karena itu, media informasi seperti surat kabar, majalah, radio, TV, dan internet menjadi sarana untuk memperoleh segala informasi mengenai kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya masalah-masalah kontroversial. Dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran IPS, dan lebih khusus lagi tentang pembelajaran masalah-masalah kontroversial dalam konteks perspektif global, ada 4 komponen yang harus diperhatikan. 4 komponen tersebut meliputi: 1. Materi atau bahasan pokok. Selaku guru IPS harus memperhatikan ketika menjawab pertanyaan materi pembelajaran yang disajikan pada pengajaran IPS. Guru menggali dan merumuskan materi yang akan disajikan sesuai dengan tingkat perkembangan murid untuk memperoleh materi tersebut. Berbicara tentang sumber materi, khususnya tentang masalah-masalah kontroversial, pertama yang harus dilakukan selaku guru IPS yaitu harus mengacu pada kurikulum yang berlaku untuk menambah, mengembangkan, dan memperkaya materi yang ada di dalam kurikulum. Selaku guru IPS harus menggali sumber-sumber lainnya ke dalam sumber tersebut, yang paling utama yaitu masyarakat, lingkungan tempat kita, dan anak berada. Sumber lain yang dapat dijangkau di sekitar kita yaitu bahan bacaan berupa surat kabar, tabloid, dan majalah. 2. Proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang akan ditempuh dan dilaksanakan tidak dapat dilepaskan dari materi yang akan dibahas dan produk atau tujuan yang harus dicapai. Oleh karena itu, metode dan strategi yang diterapkan serta media pengajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan sifat materi dan tujuan yang akan dicapai. 3. Tujuan yang akan dicapai. Menurut Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan 1956 dalam bukunya yang berjudul Taxonomy of Educational Objectives, mengemukakan 3 aspek perilaku yang menjadi tujuan pendidikan dan pengajaran. 3 aspek tersebut, yang pertama aspek kognitif, yang kedua aspek afektif, yang ketiga aspek psikomotor. 4. Teknik evaluasi. Teknik evaluasi meliputi non-teks dan teks. Evaluasi non-teks meliputi penilaian kegiatan tugas dan penampilan. Evaluasi non-teks juga diterapkan pada kesempatan tanya jawab dan diskusi untuk menilai seberapa jauh siswa mampu memahami konsep-konsep yang dikembangkan pada proses pembelajaran. Evaluasi tes dalam bentuk tes tertulis meliputi bentuk uraian atau esai dan objektif tes.
Selanjutnya adalah rancangan model pembelajaran perspektif global. Pokok bahasannya adalah masalah-masalah kontroversial. Kemudian tujuan pembelajarannya itu terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum adalah siswa mengetahui masalah kontroversial yang terjadi dalam kehidupan baik pada tingkat lokal, regional maupun global. Kemudian siswa merasakan adanya bahaya dalam kehidupan yang dikaitkan oleh masalah-masalah kontroversial. Kemudian siswa terambil memanfaatkan berbagai sumber dan media dalam mendapatkan informasi tentang masalah kontroversial. Kemudian tujuan khusus. Tujuan khusus ini terdiri dari siswa mampu menyebutkan berbagai masalah kontroversial dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa mampu mempertanggungjawabkan antara kenyataan-kenyataan hidup yang baik dengan kenyataan hidup yang membahayakan atau bermasalah. Kemudian selanjutnya siswa mampu menjelaskan bahaya yang terjadi akibat adanya masalah-masalah kontroversial dalam kehidupan. Selanjutnya siswa mampu mengumpulkan informasi masalah-masalah kontroversi dari berbagai sumber, guntingan surat kabar, gambar-gambar, dan benda-benda lainnya. Yang terakhir adalah siswa mampu menunjukkan pada peta tempat-tempat terjadinya masalah-masalah kontroversial tersebut. Kemudian untuk metodenya adalah ada metode ceramah, kemudian ada metode tugas, metode tanya jawab, serta metode karya wisata. Untuk selanjutnya yaitu strategi yang diterapkan. Untuk strategi ini, pembinaan konsep dalam menanamkan berbagai pengertian tentang perspektif global, fenomena, isu, masalah kontroversial. Kemudian penanaman nilai dan sikap mengamati nilai-nilai positif antara informasi yang mengglobal, serta mengembangkan sikap positif terhadap masalah-masalah kontroversi yang menentang pemikiran serta antisipasi. Yang terakhir adalah pengembangan inquiry dan berpikir kritis dalam penyelidikan dan panggilan fenomena, isu, dan fakta yang berkaitan dengan masalah-masalah kontroversial serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap alternatif pemecahan masalahnya atau problem solving. Kemudian media yang digunakan adalah gambar atau poster yang mendeskripsikan fenomena atau fakta-fakta yang kontroversial. Kemudian tape recorder untuk merekam, kemudian ada surat kabar atau tabloid, majalah seperti itu, kemudian ada peta, globe, dan atlas untuk menunjukkan lokasi serta untuk mengetahui di mana lokasi fenomena dan masalah-masalah kontroversial tersebut muncul, seperti itu. Selanjutnya konsep. Mengenai konsep, khususnya konsep dalam IPS, James Gerwoman mengemukakan bahwa konsep pada bidang studi IPS adalah suatu kata atau ungkapan yang berasosiasi dengan suatu sifat yang menonjol dan melekat. Pemahaman dan penguasaan konsep yang cocok selain bergantung pada sifat-sifat yang melekat juga tergantung pada makna definisi umum kata yang bersangkutan. Konsep memiliki dua pengertian, baik pengertian denotatif maupun pengertian konotatif. Secara sederhana, pengertian denotatif adalah pengertian kata berdasarkan definisi kamus. Konsep-konsep IPS seperti juga konsep-konsep bidang studi yang lain memiliki pengertian konotatif, yaitu pengertian yang lebih tinggi yang lebih harus dilatihkan kepada para siswa untuk memahaminya. Dalam konsep perspektif global, ada beberapa konsep yang dapat diketengahkan di sini, antara lain saling ketergantungan, perdamaian, kesejahteraan bersama, kepemilikan bersama, dan lain-lain. Selanjutnya, penelitian konotatif, saling ketergantungan mengandung makna tidak adanya negara yang mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Kedudukan, perdagangan, produsen dan konsumen, kerjasama dan pertukaran tenaga teknik, hubungan antara negara industri dengan negara agraris, dan seterusnya. Selanjutnya, agar konsep itu melekat pada diri siswa, ia harus dibinakan pada diri mereka. Oleh karena itu, kita sampai pada tahap yang disebut pembinaan konsep. Pembinaan konsep berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh James Gerwoman,
Pembinaan konsep itu dapat diartikan sebagai proses pengajaran aspek konotatif dari konsep-konsep. Proses ini memakan waktu yang lama untuk memperkenalkan konsep pada para siswa dan berbagai kesempatan sehingga seorang siswa dapat menemukan sendiri keragaman konotasi. Pembelajaran mengenai konotasi konsep secara luas sampai siswa mampu menangkap pengertian dalam arti yang seluas-luasnya. Apabila pada asas pembelajaran, pembinaan konsep ini harus melalui proses dari yang telah diketahui ke arah yang akan diketahui, dari yang mudah ke arah ke yang sukar, dari yang sederhana ke arah yang makin pelik, dari yang konkret ke arah abstrak, dari yang dekat ke arah yang jauh. Strategi pembinaan konsep. Dalam strategi ini, proses pembelajaran itu secara dominan diarahkan pada penguasaan suatu kata atau satu ungkapan sampai terjadi pola pengertian abstrak atau konsep dalam diri yang mempelajarinya. Di sini berarti dalam diri siswa. Untuk sampai pada pola abstrak, strategi pembinaan konsep itu harus berkaitan kuat dengan pengalaman. Oleh karena itu, asas mulai dari yang diketahui ke arah yang akan diketahui, mulai dari yang konkret ke arah yang abstrak, harus menjadi pegangan. Dengan demikian, benda yang sesungguhnya, model-model, ilustrasi, gambar, potret, film, karya wisata, dan contoh yang banyak merupakan strategi pembinaan konsep. Selanjutnya, pengembangan teknik evaluasi. Rangkaian proses evaluasi itu terus dilakukan, namun sebagai kegiatan, puncak terutama berkenaan dengan penguasaan siswa terhadap apa yang Anda sajikan. Evaluasi dalam bentuk tes tertulis harus Anda lakukan. Selain untuk menilai kemampuan para siswa, tes ini sebagai umpan balik untuk menilai keberhasilan kinerja anak. Evaluasi pembelajaran perspektif global di SD. Yang pertama, hakikat evaluasi. Menurut penjelasan John Webes, evaluasi yaitu berkenaan dengan suatu perlakuan yang segera harus dilakukan untuk mengungkapkan mutu hasil suatu proses atau program pendidikan tertentu dan disepakati dan ditentukan tujuan dan nilainya. Lalu saya langsung aja, setelah hakikat itu ada asas evaluasi. Ada 3 asas evaluasi. Yang pertama, asas komprehensif atau asas keseluruhan. Yang kedua, lalu asas kesinambungan atau asas kontinuitas. Lalu 3, asas objektif. Lalu setelah asas evaluasi ada fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi sendiri pertama, mengungkapkan penguasaan peserta didik terhadap materi atau pokok bahasan yang telah diperoleh dari proses pembelajaran. Lalu yang kedua, mengungkapkan kelemahan materi, metode media pengajaran, dan tujuan yang telah dirumuskan. Lalu yang ketiga, mengungkapkan terpenuhi tidaknya tugas guru dalam melakukan pembelajaran terhadap peserta didik. Lalu yang terakhir, mengungkapkan tingkat perkembangan peserta didik secara individual yang selanjutnya digunakan untuk memenuhi pertumbuhan potensi. Dan evaluasi yang pertama, membuat laporan prestasi peserta didik yang berkenaan dengan hasil pembelajaran yang harus diketahui oleh setiap orang masing-masing. Yang kedua, mendapatkan umpan balik hasil evaluasi pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengemukakan faktor-faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pembelajaran peserta didik. Lalu 4, menyusun program bimbingan individual kepada peserta didik dalam mencapai keberhasilan pembelajaran. Lalu yang kelima, mengingatkan rangsangan kegiatan pembelajaran kepada para peserta didik. Lalu setelah kita menilai terjadi ada hakikat dan sampai tujuan evaluasi, ada rancangan prosedur dan alat evaluasi hasil pembelajaran perspektif global. Pertama, tujuan evaluasi. Dalam pembelajaran perspektif global, evaluasi tujuan untuk yang pertama tadi seperti yang sudah saya bilang, menilai dan mengukur prestasi peserta didik pembelajaran perspektif global, lalu mendapatkan umpan balik, lalu mengemukakan faktor-faktor pendorong dan penghambat keberhasilan perspektif global.
peserta didik. Lalu meningkatkan rangsangan kepada peserta didik pada pembelajaran perspektif global. Lalu yang kedua, sasaran evaluasi. Sasarannya jelas peserta didik secara individual yang meliputi pengetahuan, kemampuan berpikir, keterampilan dan sikapnya terhadap fenomena, isu serta masalah global. Lalu yang kedua, peserta didik secara berkelompok dan dalam kelompok yang meliputi keterampilan serta sikap sosial dalam kaitannya pembelajaran perspektif global. Lalu ada prosedur evaluasi yaitu sesuai dengan asas evaluasi kegiatan yang dilakukan yang secara berkesinambungan. Setelah melakukan kegiatan berkesinambungan yaitu membuat kisi-kisi teks tertulis. Ya, yang yaitu ada non-tes dan tes. Non-tes yaitu alat ini bertujuan dalam proses pembelajaran perspektif global seperti tanya jawab, diskusi, tugas dan penampilan. Lalu ada tes. Tes itu seperti bentuk lisan, bentuk tulisan, esai maupun tes yang objektif. Lalu yang terakhir yaitu perhitungan hasil evaluasi. Secara keseluruhan evaluasi itu menjumlahkan rata-rata dari hasil non-tes dan hasil